Memang dilihat dari atas ketika menunggangi si Binter Mercy CDI ini lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan video kali ini gue akan sedikit bercerita tentang sejarah Binter Mercy di Indonesia. Binter Mercy adalah klasik naked bike 200cc silinder tunggal yang diperkenalkan pertama kali di Indonesia itu pada tahun 1980. Aslinya sebenarnya Binter Mercy adalah Kawasaki KZ200 yang dipasarkan di Jepang itu sejak awal 1976 dan masih masuk ke dalam klan Jet series Kawasaki yang legenda. Nama Binter sendiri itu sebenarnya singkatan dari bintang terang, yaitu nama distributor Kawasaki di Indonesia tahun 80-an. Jadi kebanyakan di Indonesia itu kena Jet 200 itu Binter Mercy. Tapi sangat disayangkan akibat Binter Mercy menutup usahanya pada tahun 1985 sampai 1986 silam. Akhirnya Binter Mercy itu pun harus mengakhiri masa baktinya tepat di tahun yang sama. Padahal Binter Mercy sempat mendapatkan respon yang sangat positif dari konsumen tanah air karena ternyata Binter Mercy adalah motor bermesin 200cc pertama yang dibanderol dengan harga yang masuk akal. Dan Binter Mercy pun hanya diproduksi selama 5 tahun di Indonesia. Jadi dari tahun 1980 sampai 86 akhir. Dan ternyata PT Bintang Terang Indonesia ataupun Binter itu justru menjadi sejarah kelam Kawasaki di tanah air. Penyebabnya karena diberitakan pemiliknya adalah, ya kalau misalkan kalian tahu itu pemiliknya Binter Mercy itu, ya kalian tahulah ceritanya. Dan kasus gulung tikarnya Binter pun sering dikaitkan dengan nama salah satu itulah. Binter Mercy terbagi menjadi dua generasi, mulai dari desain hingga sistem pengapian. Jadi pada awal pembuatan itu tahun 1980 hingga tahun 1982, Binter Mercy itu memakai sistem pengapian platina dengan desain yang didominasi oleh bentuk yang kotak pada waktu itu. Nanti gambar pas Binter Mercy platina itu saya tampilkan di layar. Jadi selanjutnya dari tahun 1983 hingga tahun 1985-86 Binter Mercy pun mengubah sistem pengapiannya dan memakai CDI dari platina. Tak hanya pengapian, desain yang awalnya itu kotak sekarang didominasi dari tank itu menjadi agak sedikit bulat. Nanti gambarnya saya tampilkan di layar. Jadi beralih ke sektor mesin, Binter Mercy alias KZ200 mengusung mesin 4 tak 198 cc, silinder tunggal SOHC 2 valve yang didevelop untuk kebutuhan sehari-hari ataupun touring ria di akhir pekan. Mengusung mesin berjenis overboard power yang menghasilkan mesin tradisional, ini masih cukup manyus loh kalau untuk tahun-tahun sekarang gitu. Karena dengan asupan BBM yang dikawal karburator Keihin PW26, powernya diklaim mampu tembus 18 HP at 8000 rpm dengan torsi maksimal di angka 16,5 Nm at 7000 rpm AMHO. Untuk kategori klasik bike 200cc yang tahun jadul menurut saya, klaim power Binter Mercy di atas termasuk ya mantap lah untuk sekarang gitu. Berikut akan saya tampilkan spek dari motor si kuda besi Binter Mercy ini. Dari fakturnya itu tertera nama PT Bintang Terang Indonesia,
Model bintang terang Kawasaki KZ 200, tahun pembuatan 1980 sampai 1986. Engine memakai 4 tak, air cooled silinder tunggal SOHC dual valve. Bor X-Truk 66 kali 58 mm, kapasitas silinder 1908 cc. Rasio kompresi ini, motor ini 9,1:1, penyuplai BBM karburator Keihin PW26. Mass power 18 HP at 8000 rpm, mass torsi 16,5 N/M at 7000 rpm. Dimensi P kali L kali T bagi 1920 kali 780 kali 1050 mm. Tinggi jok dari Binter Mercy ini 775 mm. Jarak sumbu roda 1280 mm. Jadi berat kosong motor Binter Mercy ini 126 kg. Kapasitas tangki BBM itu 9,5 liter. Dari frame-nya steel tube diamond tipe frame. Suspensi depan ini menggunakan telescopic port. Suspensi belakang dual sublecker tabular swing arm ya, bukan monoshock. Rem depan cakram hidrolik, disk 205 mm, kaliper 1 piston. Jadi rem belakang ini belum cakram, menggunakan drum brake tromol. Ban depannya ukuran orisinilnya itu 2,75, ring 18 inci. Jadi ban belakang itu menggunakan 3,25, ukuran ring 17. Jadi meskipun harus berakhir karena masalah internal yang cukup pelik menurut saya, karena di tahun sekarang yang udah maju, Binter Mercy ini masih menjadi primadona di jalanan, khususnya bagi orang-orang yang suka motor klasik. Untuk tahun sekarang itu lagi demam-demamnya cari Binter Mercy, dari mulai yang model Platina, terus model CDI. Tapi kebanyakan orang mencari yang model CDI karena dari bentuk tangkinya yang lebar, terus headnya yang gede, pokoknya kelihatan kokoh ya. Tapi saya pun pernah memiliki yang Platina, tak kalah dengan gagahnya itu dengan CDI, karena memang semakin sini barang semakin langka, harganya semakin tinggi. Jadi dimulai tahun 83 itu Mercy itu udah pakai CDI. 82 akhir itu Mercy masih pakai Platina. Tapi yang gila Platina itu sebenarnya tenaga itu enak di Platina kalau memang orang-orang yang tahu nyetel Platinanya, terus dia agak ribet dengan pengaturan Platina, tapi dua-duanya termasuk enak sih menurut saya gitu. Perbedaannya dari tangki, terus kalau dari Platina itu tangkinya kotak, kalau dari CDI itu tangkinya lebih ke arah bulat, terus dari speedometernya ada ampere bensinnya kalau yang CDI. Kalau yang Platina itu belum ada, terus lampunya kotak, terus dari lampu belakang kan kalau yang CDI itu kotak, kalau yang Platina itu lebih ke bulat. Kalau yang Platina tak menghilangkan rasa gagahnya sih. Mungkin untuk sejarah Binter Mercy itu cukup sekian. Mudah-mudahan bisa manfaat bagi teman-teman yang sedang mencari sejarah Binter Mercy. Awal mulanya Binter Mercy masuk ke Indonesia tahun berapa, terus berakhir tahun berapa, terus model Platina seperti apa, terus model CDI seperti apa. Mungkin teman-teman bisa mempunyai
gambaran tersendiri, kalian mau yang platina tangki kotak ataupun yang CDI itu tergantung selera masing-masing. Kalau saya pribadi lebih menyukai Binter Mercy yang CDI karena memang dilihat dari atas ketika menunggangi si Binter Mercy CDI ini lebih ngerasa gede di tangki, lebih kokoh lah gitu. Tapi yang kemarin awal-awal saya punya yang platina juga nggak beda jauh sih sama yang model si platina. Tangkinya juga sama-sama gede, tapi lebih gagah yang CDI kalau menurut saya. Itu kembali lagi ke sukanya kawan-kawan yang kayak gimana. Mungkin itu sejarah Binter Mercy di Indonesia. Semoga kita lebih menghargai karya dari motor-motor zaman tahun dulu. Ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.